Terima kasih Pak Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan bahagia. Yang kami hormati Bapak Kepala BKN, Bapak Wakil Kepala BKN, Bapak Ibu JPT Madya BKN, Bapak Ibu JPT Pratama, baik di BEM Pusat maupun hari ini meluangkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan BKN Menyapa ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan BKN Menyapa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih juga tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir rajin gitu ya, rutin di setiap Kamis untuk bisa memperoleh pengetahuan, pemahaman, sekaligus juga update info dari berbagai kebijakan ASN yang memang dihasilkan oleh BKN maupun juga kaitan update berkaitan dengan digitalisasi manajemen ASN. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pagi hari ini begitu penting karena memang ini akan segera dilaksanakan secara masif dan juga tentunya dilakukan pembenahan pada data dan arsip yang ada di BKN. Bapak Ibu sekalian, untuk arsip ataupun data ataupun khususnya dokumen yang kita miliki relatif memang lumayan banyak, lumayan juga beragam. Untuk itu Bapak Ibu, supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian menatanya, merapikannya, maka kami menyiapkan lemari digital. Lemari digital ini disediakan secara gratis. Bapak Ibu sepanjang masa hidupnya sebagai ASN perlu sekali melakukan proses-proses persiapan, backup, maupun juga bagaimana kita mengelola dokumen kita dengan baik. Ini yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, tentunya terima kasih sekali lagi bahwa kita nanti akan mendengarkan bimbingan dari Ibu Dir Arsip Kepegawaian Bu Ruri beserta jajaran serta juga teman-teman dari lingkup Sidigi akan mendukung kegiatan di Bapak Ibu sekalian. Untuk itu nanti akan ada kuis di sesi terakhir, hadiahnya berupa buku dari Pak Kepala BKN bisa dimanfaatkan sebaik mungkin supaya memang ini nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bapak Ibu sekalian, supaya ketika terjadi bencana maka Bapak Ibu itu tidak kehilangan dokumennya lagi, tetapi bisa memperoleh dokumen itu melalui arsip digital ataupun juga melalui lemari digital. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka kegiatan BKN Menyapa pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, karena memang dalam waktu yang bersamaan saya juga ada kegiatan Zoom dengan Kemendikti-Sayentek, tetapi harapannya materi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat, gambaran yang secara jelas untuk kemudian ditindaklanjuti Bapak Ibu, karena ini merupakan bagian dari Bapak Ibu mengelola karir Bapak Ibu sebagai ASN maupun nantinya didukung oleh data dokumen yang lengkap yang tentunya disimpan di BKN. Jangan tunggu terjadi hal buruk pada Bapak Ibu, tetapi persiapkanlah sedini mungkin supaya memang nantinya bisa termaksimalkan apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu jalani, dokumennya lengkap maupun hal-halnya nanti mendukung proses manajemen Bapak Ibu dalam kurun waktu sekian tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan BKN Menyapa ASN dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu atas sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu memasuki ke acara inti. Mari kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Direktur Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Ini dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Didin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BKN, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala BKN dan Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BKN, terkhusus Ibu Deputi Sistem Informasi Digitalisasi Manajemen ASN yang telah berkenan membuka sekaligus memberikan arahan kepada kami semua untuk kegiatan di pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan PKN, Bapak Ibu Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 PKN, dan juga yang kami hormati, kami banggakan hadir juga pada kesempatan hari ini bersama kita Ketua Pokja Pengembangan DMS Lemari Digital BKN, kemudian juga Ketua Pokja pengembang My ASN yang hari ini juga hadir bersama kita, yang nantinya juga akan melengkapi penjelasan kami terkait dengan lemari digital dan juga bagaimana mengoperasionalkannya atau penggunaannya di dalam My ASN. Dan juga yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu seluruh ASN se-Indonesia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, di tengah kesibukan Bapak Ibu seluruhnya, tugas-tugas ASN yang setiap hari tentunya harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk kita sama-sama berdiskusi dan juga kami akan memberikan informasi, update-update informasi agar Bapak Ibu mengetahui perkembangan terkait dengan kebijakan Kepala BKN yang terbaru saat ini. Nah, Bapak Ibu, khusus di hari ini kami akan menyampaikan terkait bagaimana pengelolaan arsip digital ASN yang saat ini sudah dengan ditetapkannya SE Surat Edaran Kepala BKN nomor 11 tahun 2025, yaitu sebagai bentuk perlindungan dan optimalisasi pemanfaatan arsip ASN digital melalui lemari digital BKN. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan di dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pemanfaatan arsip ASN melalui DMS, ini kita menyebutnya lebih mudah adalah lemari digital BKN, gitu, yang bernama DMS ini kita menyebutnya dengan LEDI ya Bapak Ibu, supaya yang didengar. Nah, silakan Bapak Ibu nantinya dapat menggunakan lemari digital BKN ini secara gratis. Bapak Ibu seluruh ASN, seluruh instansi dapat memanfaatkan secara optimal LED yang sudah disiapkan oleh BKN untuk nantinya kita sama-sama menjaga arsip kita, arsip ASN yang merupakan bukti sejarah perjalanan karir seorang ASN, gitu ya, kita lindungi. Kemudian juga kita akan memanfaatkan seluruh arsip ASN kita supaya lebih optimal dalam mempercepat pelayanan manajemen ASN sehingga nanti Bapak Ibu seluruh ASN di Indonesia sudah tidak perlu lagi direpotkan dan disibukkan dengan berbagai hal administrasi mengelola arsipnya, tetapi silahkan gunakan lemari digital BKN ini, LEDI ini untuk membantu Bapak Ibu semuanya di dalam mengelola arsip ASN-nya. Nah, Bapak Ibu, dasar hukum dari Surat Edaran Kepala BKN nomor 11 tahun 2025 ini tentunya mengacu kepada Undang-Undang Arsip. Kemudian juga ada beberapa peraturan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, khususnya terkait dengan bagaimana penyusutan arsip dan juga bagaimana pengelolaan arsip elektronik. Nah, karena SE Kepala BKN ini mengatur khusus terkait dengan arsip ASN, terkait dengan ASN-nya, gitu ya. Jadi ini juga tentunya yang mendasari Surat Edaran Kepala BKN ini adalah Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20 tahun 2023. Kemudian juga amanah yang diberikan kepada BKN untuk menyusun, untuk membuat, menetapkan kebijakan terkait dengan sistem informasi ASN, dan ini ada di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 18 tahun 2011 bagaimana pengelolaan tata
naskah pegawaian PNS yang saat itu memang masih pengelolaannya masih berbasis dengan arsip fisik gitu ya, arsip yang bentuknya hard copy gitu. Nah, ini kemudian dengan SE ini kita mulai bertransformasi untuk mengelola arsip secara digital. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, BKN diamanahkan untuk mengembangkan, untuk membangun sistem informasi aparatur sipil negara yang berbasis digital, yang terintegrasi dan terkolaborasi. Ini tentunya untuk kita mewujudkan transformasi digital yang sepenuhnya atau fully digital. Ini kita tidak bisa hanya setengah-setengah seperti itu ya Bapak Ibu, tetapi kita harus bertransformasi secara keseluruhan termasuk bertransformasi di dalam pengelolaan arsip. Nah, sebelumnya pengelolaan arsip ini kita sangat bergantung dengan pengelolaan arsip yang berbentuk fisik atau hard copy. Kita dengan transformasi digital ini pengelolaan arsip juga harus bertransformasi juga gitu ya dengan pengelolaan arsip berbentuk digital. Nah, karena seluruh layanan BKN, Bapak Ibu, seluruh tahapan manajemen ASN, ini tentunya di setiap tahapan, di setiap layanan manajemen ASN ini, outputnya itu adalah bisa berupa berbentuk gitu ya, itu berupa arsip. Nah, arsip ini tadi, yang tadi seluruh layanan manajemen ASN juga sudah bertransformasi digital, arsipnya pun juga nanti outputnya dari seluruh layanan manajemen ASN, dari seluruh tahapan manajemen ASN juga outputnya akan bertransformasi, output arsipnya menjadi arsip digital. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga di dalam layanan manajemen ASN tadi, di dalam SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2025 ini, BKN sudah tidak menerima lagi arsip yang berbentuk fisik. Jadi nantinya seluruh layanan manajemen ASN sudah terintegrasi fully di dalam SI ASN, sehingga nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan manajemen ASN di BKN seperti itu nanti sudah tidak perlu lagi mengajukan ataupun membawa gitu ya dokumen-dokumen yang sifatnya arsip-arsip yang sifatnya fisik, karena semuanya kita sudah digital dan semuanya sudah terintegrasi di dalam satu sistem yaitu SI ASN. Nah, dengan demikian diharapkan Bapak Ibu arsip ASN seperti tadi disampaikan oleh Ibu Deputi gitu ya. Kita jangan lagi menunggu nanti kita kebingungan mencari anak, tidak perlu lagi menunggu misalnya nanti terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap arsip kita gitu ya. Tetapi ini memang dilakukan, dihadirkan oleh BKN Lemari Digital ini untuk menjamin bahwa seluruh arsip ASN ini tetap utuh, kerahasiaannya terjaga, keamanannya terjaga, dan tentunya keotentikannya juga terjaga. Dokumen yang otentik ini Bapak Ibu ini adalah merupakan sumber informasi untuk data untuk menjamin data yang valid. Jadi data yang valid ini tentunya tadi didukung dengan dokumen yang otentik. Tidak bisa kita menyampaikan sesuatu data gitu tanpa bersumber dari dokumen yang otentik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kami di BKN dengan Bapak Kepala BKN sudah menetapkan kebijakan di dalam SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2025. Kami menghadirkan dokumen manajemen sistem atau LEDI ini tadi untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mempercepat Bapak Ibu seluruh ASN dalam mengakses ketika ada kebutuhan terhadap arsip ASN dan juga untuk menjamin agar arsip ASN Bapak Ibu ini tetap aman. Nah, di dalam Surat Edaran Kepala BKN nomor 11 tahun 2025 ini sebetulnya sudah mencakup keseluruhan proses untuk pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan arsip, kemudian bagaimana penyimpanan arsip ASN digital ini, kemudian pemanfaatannya, bagaimana nanti bisa dimanfaatkan oleh ASN dan juga oleh instansi, kemudian penyampaian informasi arsip ASN, kemudian juga pemeliharaan dan keamanan arsip ASN, serta penyusutannya gitu ya Bapak Ibu, kami juga di sini membuat ketentuan mekanisme bagaimana untuk penyusutan arsip ASN agar penyusutan arsip ASN ini akuntabel Bapak Ibu, dan kita pastikan bahwa ketika arsip ASN ini disusutkan atau dihapuskan, ini arsip ASN tersebut itu kita pastikan bahwa sudah tidak memiliki lagi keterkaitan dan keuangan negara atau arsip atau ASN tersebut ini sudah tidak memiliki
sudah tidak mendapatkan lagi manfaat gitu ya dari keuangan negara, sehingga arsipnya memang bisa disusutkan. Dan dengan arsip ASN digital ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya, arsip fisiknya tentunya nantinya akan disusutkan gitu ya, ketika memang sudah kita pastikan betul bahwa ASN tersebut sudah tidak menerima lagi hak ataupun manfaat keuangan dari negara. Tetapi untuk arsip digitalnya itu akan kita alihkan ke dalam database khusus gitu ya, sehingga nanti apabila sewaktu-waktu gitu ya, entah di kapan waktunya gitu ya, tiba-tiba dibutuhkan kembali arsip tersebut gitu ya. Misalnya ya Bapak Ibu ketika sudah pensiun, kemudian meninggal dunia seperti itu, kemudian hak pensiunnya kepada janda, kepada anak-anaknya dan sebagainya, kemudian itu nanti mungkin muncul lagi gitu ya, ada hak-hak pensiun yang kemudian harus disertai dengan data ataupun dengan dokumen yang lengkap gitu. Nah, ini dengan bukti-bukti sejarah yang valid gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini arsip ASN digitalnya ini sewaktu-waktu dibutuhkan itu memang masih ada di dalam database khusus yang sudah disediakan oleh BKN. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tadi kami akan berusaha betul-betul mewujudkan bahwa arsip ASN ini tetap aman, kapanpun dibutuhkan itu tersedia, seperti itu ya Bapak Ibu, dan kita menjamin bahwa ketika dibutuhkan ini cepat gitu ya, dapat didapatkan dengan cepat dan mudah. Nah, termasuk juga terkait dengan pembinaan dan pengawasan tata kelola arsip ASN. Nah, ini semua nanti Bapak Ibu silahkan bisa mendownload surat edaran Kepala BKS secara lengkap, nanti Bapak Ibu bisa membaca dan mempelajarinya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi terkait dengan pengelolaan arsip ASN. Secara faktual, Bapak Ibu, yang kami hadapi gitu ya, yang tentunya juga Bapak Ibu hadapi gitu selaku ASN gitu ya. Tentunya ASN ini setiap harinya pasti disibukkan dengan berbagai tugas gitu ya, dengan banyaknya tanggung jawab yang harusnya Bapak Ibu emban gitu ya, yang harus Bapak Ibu laksanakan. Jadi tentunya kita seringkali mungkin ya kita jadi abai gitu ya, kita tidak aware gitu, kita lalai untuk mengelola arsip kita sendiri gitu. Kita sibuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tapi kemudian kita lalai gitu ya, kita mungkin kita juga tidak aware gitu bagaimana kita mengelola arsip kita. Sedangkan arsip kita ini adalah tadi bukti sejarah perjalanan karir kita, sekaligus juga ini tentunya karena perjalanan karir kita terus berjalan ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya akan di tahapan-tahapan selanjutnya, misalnya kenaikan pangkat berikutnya gitu ya, bahkan nanti sampai dengan pensiun, kita membutuhkan arsip kita. Nah, ini karena seringkali tadi kita mungkin lalai, kita abai, jadi ketika dibutuhkan, ketika kita akan naik pangkat misalnya ya, ketika kita akan nantinya menjelang pensiun seperti itu, akan pindah instansi, misalnya Bapak Ibu, kemudian terkait juga dengan pengembangan karir Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini ketika membutuhkan itu ternyata arsipnya tidak tersedia gitu ya. Nah, selain itu juga selain dari kendala misalnya atau hambatan dari kita sendiri, itu juga di instansi Bapak Ibu juga mungkin ada keterbatasan ruang gitu ya, ada keterbatasan infrastruktur gitu untuk memelihara, untuk menyimpan arsip dengan memadai, arsip ASN dengan memadai. Terbatasnya misalnya lemari gitu ya, selain ruangan lemari, kemudian juga keterbatasan ketersediaan anggaran. Kalau yang berbentuk fisik ini tadi kan tentunya harus dipelihara ya Bapak Ibu. Tentunya ada resiko, misalnya resiko hama dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang tentunya bisa menimbulkan kerusakan ataupun kehilangan terhadap arsip-arsip ASN gitu ya. Nah, kendala-kendala ini Bapak Ibu itu tentunya juga ada yang di luar kontrol kita gitu ya. Tadi yang disampaikan Bu Deputi, termasuk resiko terjadinya bencana alam, banjir, kebakaran, seperti itu, yang kemudian juga itu berpotensi sangat besar menghilangkan ataupun berakibat terhadap kerusakan arsip kita. Nah, inilah fakta-fakta inilah gitu ya, kondisi seperti ini yang kemudian kami di BKN dan dengan Bapak Kepala BKN menetapkan kebijakan bagaimana untuk melindungi arsip ASN ini dan juga memanfaatkan arsip ASN ini untuk mendukung layanan manajemen ASN, untuk mewujudkan layanan manajemen ASN yang fully digital dengan kita bertransformasi dari pengelolaan arsip ASN fisik menjadi arsip ASN digital, dan kami di BKN menyediakan
lemari digital Lady ini tadi yang siap untuk membantu Bapak Ibu menyimpan, mengelola seluruh arsip ASN Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu untuk mengenal Lady lebih dalam, untuk memahami bagaimana manfaat dari Lady ini, nanti ini kami akan menayangkan video Bapak Ibu. Kalau dengan video mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih mudah gitu ya memahami ataupun mengenal terkait dengan Lady ini. Bentar ya Bapak Ibu, mohon waktu kami akan menayangkan video. Silakan. Dokumen Management System. Lemari digital BKN untuk menyimpan seluruh arsip ASN digital merupakan salah satu kebijakan Kepala BKN yang pro ASN, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. Hai, saya Lady, Lemari Digital BKN. Saya siap melindungi arsip seluruh sobat ASN. Arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sebuah organisasi. Dan arsip ASN adalah bukti sejarah perjalanan karir seorang ASN. Surat, dokumen, data, dan catatan penting menjadi bukti dari perjalanan tersebut. Arsip ASN kerap kali disimpan secara tidak tertata, sehingga sulit ditemukan pada saat dibutuhkan. Dan tantangan tidak sampai di situ. Arsip ASN juga dapat hilang atau rusak karena bencana seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, dan bencana alam lainnya dapat menghancurkan arsip ASN dalam hitungan menit. Selain itu, kelalaian pegawai juga dapat mengakibatkan kerusakan dan kehilangan arsip. Waduh, kemarin SK kenaikan pangkatku itu kutaruh di mana? Saat arsip rusak atau hilang, data dan rekam jejak seorang ASN juga akan hilang. Pelayanan terhambat, dan karir ASN pun beresiko terhambat. Karena itu, digitalisasi arsip bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk melindungi sejarah dan masa depan ASN. Untuk mencegah resiko kehilangan atau kerusakan arsip ASN, dan untuk mempercepat layanan manajemen ASN, Bank Kepala Negara menyediakan lemari digital, yaitu Document Management System atau DMS. Lemari digital menyimpan dan menjaga informasi, melindungi bukti, mempercepat layanan, dan menopang keberlanjutan organisasi. Layanan DMS dapat digunakan secara gratis bagi seluruh instansi pemerintah dan ASN untuk menyimpan arsip ASN digitalnya. Selain itu, lemari digital juga banyak manfaatnya loh. Inilah manfaat arsip ASN digital. Arsip ASN lengkap dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Menjamin validitas data. Akses arsip ASN digital aman karena menggunakan multi-factor authentication. Layanan manajemen ASN semakin cepat. Pengelolaan arsip ASN lebih efektif dan efisien sehingga menghemat ruang dan menghemat biaya. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya digital dan akuntabel. Hal ini sejalan dan mendukung Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo, yaitu memperkuat reformasi birokrasi melalui transformasi digital. Ayo seluruh ASN dan instansi pemerintah, mari kita kelola arsip ASN secara tertib dan digital melalui lemari digital. Mari jaga bukti sejarah karir kita sebagai ASN agar tetap aman dan masa depan karir berjalan lancar. Good archive, no panic. Arsip ASN aman. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan Lady kepada Bapak Ibu semuanya, lemari digital yang sudah disediakan oleh BKN, dan juga tadi Lady juga
sudah menyampaikan manfaat-manfaat apa yang akan diperoleh dan harapan apa gitu ya, tujuan dari Lady ini, lemari digital ini apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan manfaatnya, tentunya Bapak Ibu seluruh ASN dapat mengakses, dapat ketika membutuhkan dokumen atau arsip ASN itu dapat dengan mudah dan cepat dimanapun kapanpun bisa mendapatkan arsip ASN dan itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara langsung di dalam My ASN. Kemudian Bapak Ibu unit pengelola kepegawaian di instansi masing-masing ini pun juga dapat mengakses dan juga mendapatkan dokumen ataupun arsip ASN dukungan instansinya secara mudah, secara cepat gitu ya di dalam DMS ini. Nah, Bapak Ibu, ini sekaligus juga akan memudahkan dan mempercepat layanan-layanan manajemen ASN yang diberikan oleh BKN ataupun diberikan oleh unit pengelola kepegawaian di masing-masing instansi. Sehingga ketika seseorang ASN tadi membutuhkan layanan kenaikan pangkat, pindah instansi, ataupun juga mutasi dalam jabatan, sampai dengan nanti pensiun atau setelah pensiun pun juga masih membutuhkan dokumennya gitu ya, arsip ASN-nya, ini semuanya tersedia. Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi datang langsung ke BKN, ke kantor regional untuk mencari arsipnya gitu ya, ataupun juga datang ke unit pengelola kepegawaian di instansi atau bersurat seperti itu, tetapi Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara langsung. Dan ini tentunya arsip ASN digital ini juga merupakan bentuk mitigasi resiko dari berbagai resiko kehilangan atau kerusakan arsip, baik itu karena kelalaian ASN atau keabaian ya, abai ASN sendiri untuk mengelola dengan baik, ataupun juga keterbatasan di instansi, ataupun juga karena hal-hal yang tidak kita duga atau yang tidak kita inginkan seperti bencana. Nah, tadi juga Bapak Ibu, arsip ASN melalui Lady ini sudah terintegrasi di dalam seluruh layanan di BKN atau SIASN. DMS ini pun juga bisa diakses oleh Bapak Ibu itu melalui ASN digital gitu ya. Nah, kemudian juga di dalam proses layanan manajemen ASN ini nanti Bapak Ibu jangan khawatir gitu ya dengan adanya Lady ini kemudian waduh nanti harus bertambah lagi gitu ya pekerjaan seluruh ASN gitu yang tadi katanya Ibu menjanjikan tidak ada lagi kesulitan di dalam pengelolaan administrasi tetapi nanti kemudian harus upload lagi tapi tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan khawatir. Jadi nanti kalau misalnya terkait dengan kebutuhan arsip ASN yang semuanya sudah tersimpan di dalam Lady ini nanti, Bapak Ibu tidak perlu mengupload ulang. Nah, terutama Bapak Ibu, layanan manajemen ASN yang diproses melalui SI ASN ataupun yang dihasilkan output yang dihasilkan dari SI ASN ini sudah tidak perlu lagi diupload karena sudah terintegrasi di dalam SI ASN nanti akan otomatis tersimpan di dalam DMS dan juga di dalam Lady ini tadi, sehingga Bapak Ibu akan dengan mudah mengaksesnya melalui My ASN. Ya, jadi kalau yang diproses, tetapi untuk yang diproses, dokumen-dokumen arsip yang diproses di luar SI ASN, ini tentunya membutuhkan proses tambahan tadi berupa upload. Bapak Ibu harus mengalih mediakan terlebih dahulu, kemudian mengupload. Sebagai contoh, Bapak Ibu, misalnya untuk proses terkait dengan kenaikan pangkat. Nah, di BKN untuk seluruh prosesnya, ini kan sudah melalui SI ASN, sudah diproses di dalam SI ASN. Nantinya sampai dengan terbit pertimbangan teknis untuk kenaikan pangkat dari BKN. Nah, itu kemudian apabila Bapak Ibu di instansi ini memproses untuk penerbitan SK kenaikan pangkatnya juga sekaligus di dalam SI ASN. Nah, SK kenaikan pangkat yang tadi diterbitkan melalui SI ASN ini akan otomatis tersimpan di dalam lemari digital. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi menguploadnya dan untuk menerima SK-nya, Bapak Ibu juga SK kenaikan pangkat Bapak Ibu tadi yang diproses melalui SI ASN, Bapak Ibu juga sudah tidak perlu lagi menerima atau mengambil SK gitu ya, hard copy-nya, tetapi Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan SK kenaikan pangkat tadi itu di dalam My ASN dengan mengakses di My ASN. Nah, kecuali apabila tadi prosesnya untuk penerbitan SK kenaikan pangkatnya tadi tidak diproses melalui SI ASN, diproses di luar sistem, di luar SI ASN ini tadi, kemudian masih diterbitkan secara manual, hard copy, seperti itu fisik,
fisik. Nah, itulah yang kemudian membutuhkan proses tambahan supaya tersimpan di lemari digital. Bapak Ibu harus mengalih mediakan kemudian mengupload ke dalam lemari digital. Tetapi kalau yang seluruhnya diproses di dalam SI-ASN sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu mengupload ulang kembali gitu ya. Itu otomatis akan tersimpan di dalam lemari digital dan bisa diakses, bisa diperoleh oleh Bapak Ibu melalui DMS untuk unit pengelola kepegawaian dan juga melalui MyASN oleh seluruh ASN. Nah, Bapak Ibu, karena ini tadi juga sudah terintegrasi Lady ini di dalam SI-ASN, nantinya seluruh layanan PKN, layanan manajemen ASN itu adalah sudah fully digital dan mengarah ke otomasi. Otomasi kenaikan pangkat, otomasi pensiun dan sebagainya, otomasi integrated mutasi untuk penempatan ataupun untuk mutasi jabatan, semuanya sudah secara otomasi diproses oleh berdasarkan data dan dokumen yang tersedia di dalam SI-ASN. Nah, ketika dokumen Bapak Ibu tidak lengkap, arsip ASN Bapak Ibu tidak lengkap, kemudian juga datanya tidak update gitu ya, tidak valid Bapak Ibu. Nah, ini tentunya karena sistem yang memproses, sistem yang mengelola secara otomatis, tidak ada lagi campur tangan manusia seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nantinya akan menghasilkan suatu output layanan yang mungkin juga tidak valid karena datanya memang tidak update dan juga dokumennya tidak lengkap sehingga hasil output dari sistem ini nanti juga hasilnya bisa tidak valid gitu Bapak Ibu. Nah, inilah hari ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya agar Bapak Ibu juga secara proaktif untuk melengkapi dokumen atau arsip ASN-nya di dalam lemari digital ini. Harapannya tadi Bapak Ibu sudah tidak kebingungan lagi ketika membutuhkan, tidak lagi panik gitu ya Bapak Ibu ketika membutuhkan arsipnya dan juga nanti seluruh proses layanan manajemen ASN yang akan Bapak Ibu peroleh gitu yang Bapak Ibu butuhkan gitu itu semuanya berjalan dengan lancar. Karena arsipnya semuanya lengkap, datanya update gitu ya Bapak Ibu, datanya valid. Sehingga nanti hasil output dari sistem otomasi layanan ini nanti pun juga hasilnya valid Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelumnya kemarin ya Pak Didin dan Bapak Ibu semuanya kami juga baru menyampaikan bahwa untuk instansi untuk mengupdate kemudian juga untuk mengupload dokumennya itu melalui DMS. Kemudian ada pertanyaan juga untuk ASN-nya seperti apa, Bapak Ibu gitu ya. Untuk ASN-nya ini saat ini kemarin saya juga sudah menjanjikan gitu ya, ini sedang dalam proses untuk pengembangan di MyASN. Bapak Ibu saat ini kan sudah bisa membuka MyASN-nya masing-masing. Di situ sudah muncul skor arsipnya, kemudian di situ sudah muncul dokumen-dokumen apa yang bercentang hijau ataupun yang cross merah gitu ya. Nah itu nanti hari ini ada dari Ketua Pokja Pengembangan MyASN juga akan menyampaikan bahwa MyASN juga sudah bisa Bapak Ibu ASN masing-masing untuk mengupload dokumen untuk melengkapi arsip ASN-nya. Ya ini luar biasa apresiasi untuk seluruh tim Pokja Pengembang DMS dan juga Pokja Pengembang MyASN ya yang sudah dengan segera merespon kebutuhan Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu bukan hanya mengandalkan unit pengelola kepegawaian saja gitu ya untuk melengkapi arsipnya, tetapi masing-masing ASN ini sudah bisa melengkapi arsip ASN. Nah, Bapak Ibu, tadi saya juga sudah menyinggung di dalam MyASN, Bapak Ibu di DMS juga unit pengelola kepegawaian sudah melihat gitu apa skor arsip gitu ya. Dan ini skor arsipnya dari mana Bu? Mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Nah, arsip ASN sendiri ini adalah seluruh arsip atau seluruh kumpulan dokumen yang terdokumentasikan sebagai bentuk output gitu ya dari layanan manajemen ASN yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, kami membedakan jenisnya ada dua, yaitu jenisnya arsip ASN utama dan juga arsip kondisional. Arsip ASN utama ini adalah seluruh arsip yang pasti dimiliki oleh seluruh ASN gitu ya. Dalam perjalanan karirnya ada DRH, ada D2NIP, SK untuk pengangkatan CPNS, SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas CPNS, SK pengangkatan PNS, riwayat pendidikan, riwayat kenaikan pangkat, riwayat jabatan, dan juga riwayat diklat. Nah, sedangkan arsip kondisional ini adalah arsip yang sangat tergantung dari perjalanan karir ASN masing-masing gitu ya. Jadi akan berbeda-beda. Ada ASN yang memiliki, ada mungkin ASN yang tidak memiliki gitu ya. Seperti riwayat pindah instansi, riwayat penghargaan, kemudian CLTN, peninjauan masa kerja, dan juga pemberhentian. Nah, ini adalah arsip utama dan juga arsip kondisional yang semuanya bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu
Ibu melalui lemari digital ini tadi. Nah, kemudian skornya bagaimana? Nah, oke, kita langsung ke skor ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian dengan skornya gitu ya, itu dari mana? Kemudian mungkin ada pertanyaan yang sebelumnya rajin mengecek gitu ya di My ASN, skornya awalnya tinggi gitu ya, misalnya 70 kemudian turun gitu ya Bapak Ibu, ataupun kemudian juga naik lagi karena memang saat ini kami di BKN dan unit pengelola kepegawaian itu terus berproses untuk melengkapi seluruh arsip ASN gitu ya, seluruh arsip Bapak Ibu semuanya ini terus kami berproses untuk terus melengkapi. Jadi terkadang memang akan ada penambahan gitu ya, penambahan arsip ataupun kalau misalnya tadi ada yang skornya turun Bapak Ibu, ini tentunya karena sebelumnya di 2025, pertengahan 2025 kemarin, tahun 2025 itu kami mengutamakan, kami di PKN dan juga unit pengelola kepegawaian mengutamakan untuk jenis arsip utama gitu ya. Arsip utama dan yang hanya single dokumen, satu-satu dokumen itu akan lebih mudah, akan lebih cepat gitu ya kita melengkapinya. Itu kami prioritaskan terlebih dahulu itu. Nah, kemudian di tahun 2026 ini semuanya arsip ASN utama ataupun juga ditambah lagi arsip ASN kondisi dan skornya ini tentunya akan menyesuaikan Bapak Ibu ya karena sudah ada bukan hanya arsip utama saja tapi sekarang sudah bertambah dengan arsip kondisional. Nah, untuk skornya Bapak Ibu ini sudah di sini sudah terlihat. Kalau untuk yang kurang dari 30 itu kurang lengkap kategorinya, kemudian 30 sampai 55,5 itu cukup lengkap. Kemudian 55,6 sampai dengan 90 itu sudah masuk kategori lengkap dan di atas 90 itu adalah sangat lengkap. Maksimalnya skornya adalah 100. Dan target kami Bapak Ibu di tahun 2026 ini untuk skor arsip seluruh ASN, seluruh instansi itu adalah minimal lengkap. Gitu ya, kami mendorong semuanya kan kami mohon dukungan serta kerjasama dari Bapak Ibu seluruh ASN untuk juga karena Bapak Ibu ini sudah difasilitasi gitu ya di dalam ASN untuk bisa melengkapi arsip ASN-nya sehingga tidak hanya lagi bergantung kepada unit pengelola kepegawaian gitu ya, tetapi Bapak Ibu sendiri sudah bisa melengkapi arsip ASN-nya. Nah, ini kami berharap target kami di tahun ini, target kita bersama gitu ya Bapak Ibu, untuk kita bisa sama-sama mencapai skor arsip ini minimal lengkap. Karena ketika sudah lengkap Bapak Ibu, tadi kami berharap seluruh proses layanan manajemen ASN bisa cepat gitu ya, bisa mudah dan juga tadi proses otomasi yang diharapkan oleh BKN ini sudah bisa berjalan sepenuhnya, otomasi layanan di BKN itu juga sudah bisa terwujud gitu karena sudah didukung dengan data yang valid dan juga dokumen arsip yang otentik. Nah, untuk masing-masing skornya, Bapak Ibu, ini ada DRH 7,5, D2 NIP, kemudian SKCPNS, SKPNS ini adalah 7,5, kemudian riwayat pendidikan, riwayat KP, riwayat jabatan, riwayat diklat ini skornya adalah 15. Nah, maksimum untuk arsip utama adalah skornya 90. 10 itu adalah arsip ASN kondisional. Nah, berapapun jumlah arsip ASN kondisional ini nilainya adalah maksimum 10. Kalau misalnya tadi ada 4 ya otomatis 10 dibagi 4 perhitungannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang hanya memiliki arsip ASN utama saja bagaimana Bu? Otomatis dari yang nilai maksimal 90 nanti akan menjadi 100 Bapak Ibu karena tidak ada tambahan terkait dengan kondisionalnya gitu ya. Ini otomatis akan menjadi 100. Nah, ini terkait dengan skor Bapak Ibu. Ini semoga sudah menjawab ya. Ternyata mungkin Bapak Ibu ada yang masih penasaran gitu ya di My ASN itu kok muncul skor arsipnya itu dari mana. Nah, ini adalah perhitungannya. Bapak Ibu juga nanti bisa melihat dan membacanya di dalam SE Kepala BKN. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengelolaan arsip ASN digital. Setelah ini Mas Didi nanti dari Ketua Tim Pokja Pengembangan DMS dan Ketua Tim Pokja Pengembangan MyASN akan menjelaskan secara teknis supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami gitu ya bagaimana nanti cara melengkapi atau cara kerja, mekanisme kerja di dalam DMS dan juga MyASN. Terima kasih Mas Didi, saya kembalikan supaya nanti bisa lebih banyak untuk diskusi gitu ya dan juga nanti bagaimana mengoperasionalkan di dalam DMS dan MyASN. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas paparan yang sangat jelas dan bermanfaat untuk semua. Berikutnya akan ada penjelasan oleh tim teknis mengenai DMS dan kemudian akan dilanjutkan penjelasan mengenai ASN. Untuk itu kepada tim teknis terkait kami silahkan.
Mbak ya, Ayah dulu ya, atau ke saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Merupakan saya Suwandi Pembimbingan PIC Pengembangan aplikasi DMS. Kami tadi sudah memantau beberapa pertanyaan dan sudah kami jawab juga di question and answer tadi. Beberapa sudah kami berikan. Ada hal baru yang sebenarnya sudah didiskusikan di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah proses upload dokumen langsung oleh yang bersangkutan, oleh ASN di aplikasi MyASN. Nanti akan ditampilkan oleh Mbak Yaya, Mbak Alia Zahira, seperti apa dan jelaskan shortcut untuk melakukan upload dokumen. Nanti setelah diupload dari Mbak Alia Zahira, di BKN kita sudah melakukan kemudahan. Jika selama ini proses peremajaan data itu prosesnya berjenjang dari yang bersangkutan, kemudian ada proses validasi ke BKN untuk beberapa dokumen. Tapi kalau untuk hanya bicara dokumen melalui menu DNS, yang nanti diupload sendiri oleh ASN yang bersangkutan, yang dia akan sampaikan dari Mbak nanti. Dokumen tersebut tinggal diverifikasi oleh verifikator instansi, dan selanjutnya nanti akan otomatis masuk ke wilayah. Nah, tadi juga ada beberapa pertanyaan di chat yang kami lihat beberapa langsung dipertanyakan bagaimana dokumen-dokumen yang selama ini bahkan dari awal. Nah, kemudian ada pertanyaan tanggung jawab siapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Direktur bahwa tanggung jawab data ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi itu sebabnya sepanjang data tersebut, dokumen tersebut sudah pernah di-stokkan BKN, baik melalui PDN dulu tahun 2021, ada PDN, kemudian ada usulan kenaikan pangkat. Semua dokumen itu kita gali kembali dan diverifikasi oleh teman-teman di instansi, teman-teman di Direktorat Arsip secara bersama-sama melakukan penggalian dan melengkapi dokumen ini. Sebenarnya DMS ini ada maupun MyASN tadi hanyalah shortcut ya, hanya shortcut bagaimana mengisi riwayat. Nah, terkait lemari digital tadi yang disampaikan oleh Bu Deputi dan Bu Direktur, ini sedang kita siapkan juga bagaimana ada dokumen-dokumen yang walaupun tidak ada tempatnya, tidak ada riwayatnya, nanti akan kita sediakan dengan ukuran tertentu. Jadi semacam Dropbox yang boleh dimanfaatkan oleh kita semua ASN secara keseluruhan. Jadi nanti bisa mengupload di sana sebagai tempat penyimpanan yang ya gratis tadi yang disampaikan. Ya, mungkin kita akan batasi kapasitasnya, tapi setidaknya itu akan aman bersama kami di infrastruktur kita. Nah, jadi untuk sementara ini lemari digital kita masih fokus ke pengisian laci-laci yang sudah tersedia. Jadi ada laci kinerja, kita isikan ke sana, ada laci riwayat jabatan, kita isikan dokumennya. Tapi untuk ke depan kita akan sediakan juga melalui MyASN nanti, karena kita sejauh ini fokus single window ya untuk semua ASN. Kita tidak mau menambah halaman-halaman baru. Itu sebabnya kita tidak membukakan DMS ini kepada ASN. Jadi proses DMS ini semacam back office yang hanya diakses oleh BKN dan pengelola arsip di instansi atau di BKD, BKPSDM. Nah, sementara untuk yang dikelola sendiri oleh ASN itu kita menggunakan satu single apps ya, single apps MyASN yang juga saat ini sedang disiapkan versi mobile-nya. Ya, mungkin itu saja dari kami karena ini
lebih ke MyASN ya, karena ini BKN menyapa ASN. Jadi saya serahkan ke Mbak Alia Zahira. Terima kasih. Baik, izin Pak Kepala, Pak Waka, Bapak Ibu JPT, Bu Ruri, dan teman-teman sekalian. Mungkin sesi selanjutnya adalah mengenai MyASN yang saat ini kita lakukan development terus-menerus ya, untuk dapat kita perbaiki data dan untuk dapat kita perbaiki dokumennya, menunjang nanti nilai skor arsip kita, arsip digital. Izin share screen dulu. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung dicek ya di MyASN masing-masing. Jadi di dashboard kami sudah ada satu kotak DMS. Di sini mungkin dari beberapa minggu yang lalu sudah ada nih skor arsip digital, tapi masih kosong ya. Kalau sekarang saat diklik sudah ada informasi tambahan mengenai arsip utama dan juga arsip kondisional. Ini data kami ambil dari DMS langsung secara, jadi kalau misalnya ada perubahan data dari DMS, dia langsung akan update juga di sini. Di dalam arsip utama ada 9 kategori, juga arsip kondisional ada 6 kategori. Saat kita klik tombol yang ini, dia akan memunculkan data-data apa saja yang wajib ada dokumennya. Jadi di sini ada persentase, misalkan CPNS 100%, ini karena saya punya dokumen SKCPNS di DMS. Lalu D2NP, lalu diklat. Nah ini contohnya mungkin saya contohkan yang belum 100% ya. Ada 3 nih, diklat, jabatan, dan juga pendidikan. Misal saya ke diklat, lalu saya klik yang tombol ini, dia akan menginformasikan data-data diklat saya yang paling baru atau yang paling latest gitu ya, yang dimunculkan di sini. Dan juga ada informasi tadi yang hijau ini sudah ada dokumennya, yang merah ini belum ada dokumennya. Nah, bagaimana cara kita melengkapinya untuk menaikkan skor arsip kita? Di paling kanan sini ada tombol. Jadi kalau panah seperti ini bisa kita upload dokumennya gitu. Jadi fitur ini untuk mempermudah teman-teman sekalian melakukan pelengkapan data. Misalnya saya punya diklat sharing session membangun komunikasi efektif lintas generasi gitu ya. Ini saya belum ada dokumennya tapi datanya ada, sehingga saya mau lengkapi. Di sini bisa klik tombol unggah atau upload dokumen, lalu saya pilih dokumennya. Dokumennya ini PDF ya, dan size-nya kalau bisa jangan lebih dari 1 MB gitu ya, agar nanti nggak terlalu lama untuk masuk ke dalam sistem kita. Nah nanti saat kita sudah upload, dia akan berubah ikonnya jadi seperti jam begini ya. Nah ini adalah statusnya sedang menunggu validasi admin DMS. Jadi setelah kita upload di sini, tidak serta-merta dokumennya akan langsung nambah, tapi ada validasi dari pengelola kepegawaian di instansi untuk dilakukan validasi via DMS. Nanti di sini setelah sudah seperti ini, sedang menunggu validasi dari DMS, tugas kita hanya menunggu ya. Nanti dari teman-teman instansi, masing-masing instansi, bukan dari BKN ya, jadi dari verifikasi instansi yang melakukan validasi dokumen tersebut yang kita unggah. Setelah nanti dari DMS-nya di-approve, barulah nanti dia jadi hijau gitu ya, dokumennya ada. Mungkin nanti ke depan, karena mohon maaf ini kita masih proses development terus ya, jadi jangan kaget nanti kalau misalnya tampilannya ada perubahan atau penambahan informasi, karena nanti ke depan kalau misalnya ternyata yang teman-teman upload ini salah, berarti butuh perbaikan gitu ya, nanti kami akan bukakan kembali dan juga diberikan informasi alasannya kenapa gitu ya. Ini mungkin yang nanti akan terus kita kembangkan ke depan, nanti mungkin selalu dicek ya di MyASN-nya untuk dilengkapi data-datanya, karena ini berpengaruh ya nanti untuk mempermudah karir Bapak Ibu ke depan. Jika data dokumen lengkap, maka akan lebih mudah nanti untuk penghitungan talenta atau untuk kenaikan pangkat, pensiun dan sebagainya. Ya, jadi banyak ya, ini persentasenya dia ngambil dari riwayat kita. Kalau saya punya nih, ada punya 6 riwayat, yang ini belum ada, saya bisa unggah gitu. Lalu saya punya pendidikan SMP, SMA, SD-nya ada. Nah, ini 2 dokumen ini nggak ada, saya bisa unggah gitu. Ya, tapi sekali lagi, ini setelah unggah tidak langsung nambah, tapi butuh validasi dari instansi atau pengelola kepegawaian instansi via DMS. Seperti itu. Untuk arsip kondisional juga sama ya perlakuannya. Jadi untuk arsip-arsip yang memang dia akan berbeda-beda di setiap jabatan. Seperti angka kredit ini kan hanya akan muncul di jabatan fungsional seperti itu. Nah nanti ini akan menyesuaikan sesuai dengan jabatan atau dokumen-dokumen apa saja, data-data apa saja yang belum lengkap dokumennya nanti akan muncul di sini. Seperti itu.
Itu mungkin, sedikit dari MyASN untuk nanti bagaimana caranya Bapak Ibu menaikkan skor arsip ya, karena sudah banyak juga yang tanya ke kami bagaimana cara menaikkan skor arsip, tadi juga sudah di-show juga dari Ibu Direktur bagaimana cara penghitungannya, persentasenya seperti apa untuk dapat nilai segini itu bagaimana gitu ya. Sehingga ini kami buka dari MyASN, sekarang sudah bisa dicoba di production, kalau misalnya mau diunggah, boleh, cuma nanti akan ada penambahan-penambahan lagi ya Bapak Ibu ya, mohon izin nanti mungkin, ada perubahan tampilan sedikit aja di bagian sini kalau misalnya ada misalnya dokumen yang ditolak, seperti itu. Mungkin dari saya kembalikan Mas Didin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin sekalian, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab maupun saran. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat raise hand, mengkonfirmasi undangan dari tim admin untuk menjadi panelis, menyalakan kamera dan mengaktifkan audio. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema hari ini. Baik, yang pertama dari pegawai Damkar Bau-Bau ya, kemudian yang kedua dari perencana Dinsos Pangkep, dan yang ketiga ada Bapak atau Ibu Fauzi Makkah. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dulu. Baik, silakan Bapak Ibu dari Damkar Bau-Bau untuk mohon menyalakan kamera ya, kemudian memperkenalkan diri. Atau yang kedua dulu boleh dari perencana Dinsos Pangkep, Bapak atau Ibu silakan untuk menyalakan kamera dan memperkenalkan diri. Yang ketiga dari Ibu atau Bapak Fauzi Makkah, boleh menyalakan kameranya dan memperkenalkan diri. Baik, jika belum siap mungkin lanjut ke Ibu Mariamah ya. Ibu Mariamah dari Lampung. Silakan Baik, Ibu, mohon memperkenalkan diri. Silakan. izin saya Ibu Mariamah dari Kah. Balai Bahasa Provinsi Lampung, Pak. Eh, yang ingin saya tanyakan, pada tanggal 1 Maret nanti pegawai kami ada yang akan pensiun. Nah, itu terkait dengan data-data pegawai, apakah yang bersangkutan masih bisa mengakses itu sampai kapan gitu. Terus yang kedua, biasanya pada saat pensiun itu kan istilahnya melengkapi berkas atau menyampaikan berkas itu ke PT Taspen ya Pak ya. Apakah itu secara digital otomatis dari MyASN atau dari BKN ke Taspen, ataukah yang bersangkutan harus menyampaikan berkas-berkas secara fisik seperti biasanya ke Taspen. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kemudian kami lanjutkan terlebih dahulu ke Bapak Wahyu Supriyanur Abadi dari BKPSDM Kabupaten Bari Utara. Silakan memperkenalkan diri dulu